Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 5 Mei 2022 merupakan pekan ketiga Paskah. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai dengan 40. Waktu Filipus di Samaria, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepadanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menyusur jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera mendekat dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orangnya menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia menjelajah daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Barang siapa makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Mewartakan sukacita Injil. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Ketika hadir dalam ibadat baptis, sekaligus komuni pertama dan penerimaan sakramen Krisma untuk salah seorang oma umat senior di lingkungan, saya merasakan keharuan sekaligus sukacita yang besar. Terlebih-lebih, saya menjadi saksi dari sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa di dalam keluarga ini, di mana oma akhirnya menjadi Katolik, mengikuti anak-anaknya yang telah menjadi Katolik sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Sungguh tidak berlebihan dan sangat pantas bahwa Injil disebut kabar sukacita, seperti yang juga dialami oleh Sida-sida Ethiopia yang kita baca pada bacaan pertama. Setelah menerima bimbingan dan penjelasan dari Filipus tentang Yesus Kristus, dengan berani dan terbuka, Sida-sida itu meminta Filipus untuk membaptisnya. Dalam bacaan pertama kemarin, 4 Mei 2022, kita mendengarkan kisah penganiayaan jemaat di Yerusalem oleh Saulus dan tentara Romawi. Penganiayaan dan persekusi tidak dapat menghentikan kabar sukacita itu. Pada saat itu perlakuan buruk tersebut malah membangkitkan semangat dan keberanian luar biasa dari para rasul untuk menjelajah seluruh negeri dan memberitakan Injil. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih mempunyai semangat dan kemauan yang kuat untuk mewartakan dan membagikan sukacita Injil, bukan hanya dalam arti mengkristenkan orang lain, melainkan misalnya mau berbela rasa kepada saudara-saudara yang kurang mampu di lingkungan tempat tinggal kita, atau mungkin juga hanya sekedar memberitahukan kepada teman-teman selingkungan bahwa gereja dalam situasi pandemi ini tetap aman karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga diharapkan umat berangsur-angsur mulai berani merayakan Ekaristi bersama di gereja. Teman selingkungan yang saya ceritakan di atas pun sudah mewartakan dan membagikan sukacita Injil kepada anggota keluarganya sampai omanya itu bersedia dibaptis. Kita bersama seluruh gereja bergembira saat seorang dibaptis, karena seperti yang kita baca dalam Injil hari ini, kita diingatkan bahwa tidak ada orang yang datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Adalah inisiatif Bapa yang mengundang kita masuk ke dalam kasih ilahi, yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Kasih ilahi itu disempurnakan oleh wafat dan kebangkitan putranya Yesus Kristus sebagai puncak misteri iman kita
setiap kali kita merayakan Ekaristi Kudus. Dialah roti yang telah turun dari surga. Makanan dan minuman surgawi yang selalu kita sambut dalam Ekaristi ini kiranya akan semakin menguatkan dan membakar semangat kita untuk semakin lantang mewartakan kasih Allah. Dan saat ini kita bisa memulainya dengan hal yang sederhana, yaitu mengajak semakin banyak umat untuk hadir dalam perayaan Misa Kudus bersama di gereja. Marilah berdoa. Bapa sumber kehidupan, terima kasih telah memberikan kami kesempatan dan kekuatan untuk semakin mewartakan kerajaan-Mu. Pakailah kami selalu seturut kehendak-Mu. Amin.